Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Roji dari Prodi Manajemen PJJS 1, kelas MJ 101, NIM 22020101097 dengan mata kuliah Ekonomi Mikro tentang kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan 2004. Pendirian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dalam rangka memberikan perhatian khusus terhadap sektor mikro dan kecil. Pemerintah mendirikan Kementerian KUKM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk dukungan pengembangan dan perlindungan. Era B.J. Habibie tahun 1998 sampai dengan 1999. Pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rejim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi. Dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16.650 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar Amerika Serikat pada November tahun 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Masa Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 98. Secara perlahan ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan restribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun-tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4% dari 3,6%. 4,5% dari 3,6%. Pada tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2003 ekonomi tumbuh menjadi 4,78% di akhir pemerintahan Megawati pada tahun 2004. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%, tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada tahun 2001, 18,2% pada 2002, 17,4% pada 2003, dan 16,7% pada 2004. Era pemerintahan Bambang Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Program kredit usaha rakyat. Program ini memberikan akses lebih besar terhadap pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan suku bunga yang terjangkau. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan termasuk pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro. Meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005 pada 2006. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5% di tahun berikutnya. Ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6% meski turun nipis ke angka 6,1%. Saat itu impor Indonesia terbilang tinggi.
Namun angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang pada 2009 di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY. Ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Pada tahun itu pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik di dunia. Lalu pada 2010 ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6% pada tahun 2012, yaitu di level 6,23%. Namun perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan capaian 5,56% pada 2013 dan 5,01% pada 2014. Pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 sampai sekarang. Inklusi keuangan, pemerintah menekan inklusi keuangan untuk meningkatkan akses perbankan bagi masyarakat mikro, termasuk melalui berbagai program dan layanan keuangan digital. Program Kartu Kerja memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan finansial kepada masyarakat, termasuk yang bergerak di sektor mikro untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Percepatan digitalisasi usaha mikro dan kecil (UMKM), fokus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi termasuk pembangunan platform e-commerce dan pemasaran online. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Pada tahun 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03%, dilanjut dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17%. Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4%. Namun pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2018 ternyata tak cukup membirakan, hanya 0,6%. Sementara pada kuartal 2 2018 ekonomi tumbuh 5,27% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hanya ada sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada Senin, tanggal 5 November 2018, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2018 sebesar 5,17%, malah melambat lagi dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk kuartal keempat 2018, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mesat dari asumsi APBN. Bank Indonesia misalnya memprediksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada 2018 akan berada di batas bawah 5%. Namun fakta mendapati ekonomi Indonesia pada 2018 tumbuh 5,17%. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di era Jokowi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan porsi 5,8% pada 2018. Investasi menyumbang porsi 6,01% bagi pertumbuhan ekonomi, ekspor 4,33%, konsumsi pemerintahan 4,56%. Konsumsi lembaga non rumah tangga 10,79% dan impor 7,10%. Total PDB pada 2018 tercatat 56 juta atau 3,97 dolar Amerika Serikat memakai kurs saat itu. Tahun politik 2019, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,2%. Perang dagangan Amerika dan Cina, tensi geopolitik Timur Tengah, dan harga komoditas yang fluktuatif dituding sebagai penyebab penurunan kinerja ekonomi ini dibanding capaian pada 2018. Dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2014. Tantangan dan perubahan terkini, pandemi COVID-19, pemerintah merespon dampak pandemi dengan memberikan berbagai insentif dan dukungan keuangan kepada usaha mikro yang terdampak. Penguatan literasi keuangan, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mikro agar dapat pengelolaan usaha mereka secara lebih efektif. 3. Perkembangan teknologi finansial atau fintech, pemanfaat teknologi finansial untuk meningkatkan akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi usaha mikro. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.